Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Riara Trianingsih dengan NIM 2120701050. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai corporate culture atau budaya perusahaan. Langsung saja ke pembahasannya. Budaya atau culture merupakan hasil pembelajaran, pemahaman, dan pengaruh dari lingkungan sekitar yang merupakan kumpulan dari keyakinan, sikap, nilai, dan perilaku, sehingga pada akhirnya menjadi cara hidup sekelompok orang dengan perbedaan yang terbentuk secara alami sejak lahir. Kita datang dari sekelompok asal budaya yang berbeda, namun perbedaan ini pada akhirnya berhasil menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, seperti pada gambar yang menunjukkan bersatunya sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat masing-masing secara musyawarah sehingga mencapai ikatan mufakat. Budaya terbentuk dari berbagai macam unsur, seperti cara bagaimana seseorang berpakaian, profesi yang dijalani, bahasa atau sikap yang dilakukan setiap harinya, adat istiadat yang dimiliki, agama, dan perbedaan warna kulit yang mencirikan suatu suku atau ras tertentu. Corporate culture atau budaya perusahaan memegang peran sentral dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan suatu organisasi. Mari kita bahas lebih rinci mengenai corporate culture. Corporate culture juga dikenal sebagai budaya perusahaan, adalah serangkaian nilai-nilai, norma, keyakinan, tradisi, dan perilaku yang ada di dalam sebuah perusahaan. Ini adalah kombinasi unik dari kebiasaan dan cara berpikir yang diadopsi oleh karyawan dan pemimpin perusahaan. Corporate culture mempengaruhi bagaimana perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan dan klien atau stakeholder, serta bagaimana karyawan berkolaborasi dan berperilaku dalam lingkungan kerja. Adapun hal-hal yang mempengaruhi corporate culture, yang pertama, nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip yang dipegang oleh perusahaan dan menjadi panduan bagi perilaku karyawan. Contohnya, integritas, inovasi, keberagaman, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan juga mempengaruhi corporate culture karena visi dan misi merupakan tujuan dari perusahaan untuk kedepannya dan menjadi suatu motivasi bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga, sejarah perusahaan. Pengalaman masa lalu dan peristiwalah yang membentuk perusahaan dan budaya perusahaan, sehingga suatu perusahaan dapat mengupgrade organisasinya menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, praktik implementasi nilai-nilai. Bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam praktik sehari-hari di tempat kerja. Praktik adalah metode nyata yang dipandu oleh etika yang digunakan perusahaan untuk menerapkan nilai-nilainya. Misalnya, Netflix menekankan pentingnya karyawan yang berbasis pengetahuan dan berprestasi. Dan dengan demikian, Netflix membayar karyawannya sesuai dengan kisaran gaji yang sesuai dengan pasaran mereka, bukan melalui filosofi mendapatkan jalan menuju puncak. Yang kelima, tempat kerja dan sumber daya manusia. Lingkungan kerja dan kebijakan perusahaan juga berkontribusi pada corporate culture yang merupakan karakteristik budaya perusahaan yang paling modern. Memiliki tempat kerja yang kuat dan nyaman, seperti yang melibatkan Steve Jobs and Apple, penting untuk pertumbuhan dan citra pabrik. Ada 4 jenis budaya perusahaan. Yang pertama, budaya klan yang membahas mengenai kerja tim dan kolaborasi. Dalam budaya seperti itu, mereka yang berada dalam manajemen berfungsi sebagai mentor yang antusias dan memberikan bimbingan kepada bawahan. Yang kedua, budaya advocacy, menciptakan tempat kerja kewirausahaan, di mana para eksekutif dan karyawan berfungsi sebagai inovator dan pengambil risiko. Dalam lingkungan yang fleksibel ini, karyawan didorong untuk mengejar ide-ide aspirasional mereka dan mengambil tindakan untuk mencapai hasil dan dapat memajukan tujuan perusahaan. Ketiga, budaya pasar difokuskan pada pemenuhan target spesifik dan tujuan akhir. Budaya ini menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan menuntut. Yang terakhir, yaitu budaya hierarki, adalah budaya perusahaan tradisional yang berfungsi sesuai dengan struktur organisasi eksekutif, manajemen, dan staf perusahaan. Artinya, ini mengikuti rantai komando dari atas ke bawah
di mana para eksekutif mengawasi karyawan dan upaya kerja mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Cara membangun corporate culture yang baik yaitu yang pertama, nilai dan kepemimpinan. Kedua, konsistensi dan komitmen. Yang ketiga, partisipasi karyawan. Keempat, komunikasi yang efektif. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Jadi, membangun budaya perusahaan yang kuat dan positif adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan. Budaya perusahaan telah menjadi unsur penting bahkan esensial dalam keberhasilan suatu bisnis. Ini mewakili nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan perusahaan. Serta perilaku konsisten yang diharapkan dari seluruh karyawan dari atas hingga bawah. Budaya perusahaan tidak hanya merupakan kunci penting untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Hal ini juga dapat mendukung kinerja karyawan yang berkualitas, pencapaian yang berkelanjutan, dan umur panjang bagi suatu perusahaan. Sekian penjelasan materi mengenai corporate culture atau budaya perusahaan yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.